Hei, bangun, kerja. Oke, biar I love you, boy. Lagi dengan teman-teman pecinta tenis meja dimanapun teman-teman berada. Salam kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Lukman. Tapi beberapa teman di komunitas tenis meja atau pingpong memanggil saya dengan Lukbin, ya, Lukman Bintik, karena memang setup blade saya dua-duanya bintik. Ya, kanan saya pakai medium pips. Ya, ini untuk sekarang saya pakai killer. Kadang-kadang saya pakai 388 C-1. Nah, untuk yang backhand atau defense saya pakai bintik panjang. Nah, untuk yang sekarang saya pakai Dawei 388 D-1. Ya, saya berharap video-video saya bisa menginspirasi atau menambah, melengkapi tepatnya teman-teman yang ingin bermain karet bintik. Ya, ke depan saya berharap kita bisa diskusi, ya, kita bisa tanya jawab, atau teman-teman bisa kasih saran. Ya, caranya bisa mensubscribe video-video YouTube saya, juga kasih like atau saran, dan kita bisa diskusi supaya kualitas permainan kita bisa lebih baik ke depan. Untuk video kali ini saya mau berbicara hal-hal yang ringan, ya, hal-hal yang mendasar dulu untuk seorang pemain, bagaimana dia menentukan setup blade yang dia pakai, ya, dan beberapa hal untuk melengkapi kita di dalam bermain tenis meja sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Kita memang penghobi, tapi untuk ikut sebuah turnamen, tentu selain kita mencari teman, bersilaturahmi, tentu kita mengharapkan juga prestasi kita yang baik, ya, permainan kita juga yang baik, dan itulah yang membuat tontonan tenis meja menjadi menarik, ya. Nah, ada 4 hal yang membuat teman-teman yang mau mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama, menurut saya yang paling penting, yang terpenting dari seorang pemain adalah dia harus mengerti, ya, datangnya bola dari lawan ke kita, gitu. Bola isi atau bola kosongnya itu kita harus ngerti, ya. Jadi sebaik apapun teknik pukulan kita, kalau kita tidak ngerti datangnya bola kosong atau bola isi, itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, gitu. Kita tahu sendiri bahwa di tenis meja ini kan setup blade-nya macem-macem, ya. Lawan kita itu macem-macem. Ada yang kanan licin, kiri licin, kemudian ada yang kanannya licin, kiri bintik, atau ada yang kanannya bintik, kirinya licin, terus kemudian bintiknya juga ada bintik pendek, bintik panjang, medium. Nah, itu macam-macam. Jadi kita harus ngerti betul, gitu. Makanya setiap kali kita bermain tenis meja, kita diberi kesempatan untuk
lihat setup blade lawan kita. Ya, dia setup blade-nya apa? Jadi waktu kita lihat setup blade lawan, kita udah tahu efek bola nanti yang datang ke kita itu seperti apa gitu. Jadi ini amat penting sekali. Makanya sparring, ketemu dengan beberapa temen atau lawan yang setup blade-nya berbeda-beda itu amat penting, membantu. Jadi kalau kita latihan bola banyak, itu hanya untuk melancarkan pukulan kita. Tapi mengerti bola yang datang ke kita itu lebih penting, paling penting di dalam sebuah permainan untuk kita memenangkan sebuah pertandingan. Nah, kita bisa dapat lewat pengalaman-pengalaman ketemu sama banyak temen atau banyak lawan. Ya penting, makanya kita silaturahmi ke PTM lain, ketemu sama temen di PTM lain yang setupnya, blade-nya macem-macem, gaya pukulannya macem-macem. Nah dengan begitu itu akan memperkaya kita, ya, akan menambah skill kita untuk kita bisa mengembalikan setiap bola yang datang dari lawan ke kita gitu. Ya, kalau salah harusnya kita dorong tapi kita blok jadinya tinggi. Kalau kita harusnya kita chop tapi kita dorong, itu nanti kadang-kadang nyangkut begitu. Jadi penting sekali, yang pertama menurut saya adalah kita harus mengerti bola yang datang ke kita dari lawan begitu. Nah, yang kedua, kita harus menentukan setup blade kita pakai bintik atau karet pakai licin itu sesuai dengan gaya permainan kita. Ya. Nah, ada beberapa teman yang menggunakan karet licin tapi gaya mainnya nggak sesuai dengan karet yang dia pakai. Contoh, ya, kalau beberapa pemain yang gaya pukulnya bukan gaya spin, nggak punya spin, tapi pakai karetnya karet licin. Ya, jadi nembak saja. Atau juga yang beberapa temen yang spinnya bagus, maunya pakai bintik. Nah, jadi nggak sesuai gitu. Nah, saya mau bagiin pengalaman saya memang tipe pemain yang spin saya nggak terlalu bagus spinnya, ya, karena usia juga gitu. Jadi kalau usia saya udah 50-an tahun ke atas, kalau untuk nyepin itu biasanya kan ada hentakan kaki kiri gitu, itu bermasalah dengan dengkul. Nah, beberapa teman juga kan pernah kena dengan dengkulnya karena usianya sudah di atas 50 tapi masih spin kencang-kencang. Nah, saya mempertimbangkan dua hal itu. Yang pertama, spin saya nggak bagus, dan yang kedua faktor usia. Dan saya juga memang tipe bermain di depan meja, nggak di belakang. Nanti kita akan bahas juga kenapa kita perlu untuk usia-usia seperti kita itu lebih baik main di depan meja gitu. Ya, jadi penting untuk setup karet kita gitu. Ya, dan kenapa saya pakai karet bintik medium itu juga ada pertimbangannya. Ya, dulu waktu kalau dulu pernah pakai karet bintik serang, sama-sama bintik serang, tapi saya lebih pilih karet medium karena
efek bolanya lebih jahat bintik medium. Walaupun latihannya memang medium ini lebih sulit. Ya, jadi itu sebenarnya ada teorinya. Semakin kita latihan susah, itu nanti kalau kita udah dapat pukulannya, itu nanti lawannya yang gantian susah gitu untuk ngambil bola kita. Tapi kalau kita pakai bintik serang itu memang lebih gampang, latihannya lebih gampang. Ya, lebih gampang lagi karet licin memang. Ini butuh waktu. Ya, kalau kita latihannya gampang, maka lawan juga akan gampang mengembalikan bola kita. Tapi semakin kita latihannya susah sekali, ini medium memang agak susah. Tapi kalau kita udah dapat pukulannya, nanti gantian lawan yang akan susah mengembalikan bola kita. Ya, itu udah ada contoh gitu, beberapa pengalaman seperti itu ya. Nah, jadi karena memang gaya saya seperti itu ya, saya memutuskan untuk mengganti kanan saya dengan bintik medium ya, dan defense-nya dengan bintik panjang. Nah, yang ketiga yang juga penting ya untuk kita pemain-pemain bintik ini, biasanya kan kalau kiri itu buat defense ya. Saya karena main di depan meja, jadi saya pakainya ngetrok gitu, ketrok. Nah, yang penting juga yang ketiga menurut saya untuk para pemain bintik itu adalah peranan kayu dengan karet. Ya, kayu dengan karet. Ini harus benar-benar di stem, kayak gitar tuh di stem benar-benar. Nah, jadi pertimbangan saya untuk mengganti atau saya menggunakan karet bintik di forehand saya itu, jadi memang karena saya nggak punya spin yang bagus gitu. Yang kedua karena usia, dan kanan saya juga nggak terlalu kencang gitu. Jadi pukulan kanan saya nggak terlalu kencang. Jadi kalau saya pakai karet licin, itu saya bermasalah gitu, bermasalah. Jadi saya putuskan yang untuk pakai kanannya, forehandnya tuh bintik. Nah, pertanyaannya sekarang, bintik apa yang saya harus pakai? Bintik serang atau bintik medium? Nah, karena pertimbangan kanan saya yang nggak terlalu kenceng, ya, kalau saya pakai karet yang biasa atau yang normal, itu bola saya gampang diambil gitu sama lawan. Jadi orang udah nunggu. Kalau saya ngambil kanan tuh orang udah nunggu, nggak terlalu membahayakan gitu. Ya, dengan bertambahnya usia, apalagi pukulan saya nggak akan jadi tambah lama tambah keras. Nah, itu sebabnya saya memutuskan untuk pakai medium ya, pakai 388C-1 tapi atau killer ya, itu yang pengalaman saya yang bolanya cukup jahat gitu ya, cukup jahat. Kalau pakai licin atau bintik serang itu efeknya biasa gitu. Memang agak susah latihannya, tapi kalau kita latihan susah katanya itu, atau pengalaman yang mengatakan lawan juga akan susah untuk mengembalikan bola-bola kita. Kalau kita latihannya gampang seperti karet licin itu atau bintik serang, efek bolanya kita latihannya lebih gampang seperti karet licin, tapi efeknya bolanya juga yang datang ke lawan juga nggak susah gitu, atau lawan gampang untuk mengembalikan bola yang dari kita itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau defense saya karena memang di depan, jadi saya memang pakainya karet bintik gitu.
ya, karet bintik. Ini juga banyak manfaatnya gitu, banyak kegunaannya karet bintik. Jadi bola-bola servis apapun, mau melintirnya kayak apa, ya, kalau karet bintik itu cuma 2, ya, dia servis kosong atau servis isi gitu. Jadi kita ngambilnya tinggal di blok atau didorong gitu, itu aja. Ya, mau macem-macem juga itu nggak susah untuk mengambil servis dengan karet bintik. Itu sebabnya saya memutuskan gaya main saya, tipe pukulan saya, ya ini yang terbaik gitu, ya. Dan yang penting juga, kalau itu sesuai dengan gaya main kita dan tipe pukulan kita, sudah. Kalau yang memang cocok itu jangan diganti-ganti lagi. Ya, ada banyak temen sebentar ganti karet licin, sebentar ganti bintik, terus kanannya juga udah bintik diganti licin lagi, kirinya diganti licin lagi, bolak-balik gitu. Itu jadi yang bikin rusak permainan kita, karena kita gonta-ganti karet gitu. Dan itu nggak membuat kita jadi expert, jadi tambah ahli, ya, nggak susah jadinya, nggak spesial gitu, karena kita gonta-ganti gitu, gonta-ganti pasangan, ya. Itu jadi saran saya adalah lihat gaya permainan kita, gaya pukulan kita, kemudian kita tentukan yang terbaik. Kita pakai karet licin atau karet bintik. Nah, selain itu yang ketiga, yang penting untuk pemain bintik, atau mungkin sebenarnya ini buat khususnya ya, lebih ke pemain bintik yang lebih penting, itu adalah kayu yang kita gunakan dan karet yang kita pakai itu harus sesuai dengan permainan kita. Nah, jadi kayu sama karet itu harus di stem, ya, di stem sedemikian rupa sampai kalau saya main di depan meja, kita ngeblok spin kenceng, itu enak gitu, ya. Kayunya nggak keras, atau karetnya juga, mantulnya juga nggak keluar, sodokannya masih enak. Itu bener-bener di stem gitu, ya. Nanti satu saat saya akan mau bongkar juga tuh rahasia itu, gimana caranya nyetem kayu dan karet yang kita pakai sehingga kita dapat bener gitu, untuk kita ngeblok atau ngedorongnya itu enak gitu, ya. Dan saya sarankan nggak harus juga kayu-kayu yang mahal. Saya aja pakai kayu puga nih, kayu lokal buatan dalam negeri, ya. Cuman harganya cuma 350.000, ya. Tapi ini udah 2 kali juara, ya, juara 1 udah 2 kali. Nah, itu yang penting, ya. Ini khususnya buat pemain-pemain bintik gitu. Jadi selain setup, itu kayu juga harus di stem gitu, ya, di setel sampai dia enak dapet gitu. Kalau gitar tuh nggak fales gitu, enak, kanannya enak, kirinya juga enak waktu nyodok gitu. Nanti tinggal kita latih skillnya lagi gitu, tapi yang pertama kita harus enak dulu waktu ngeblok tuh, nggak kemana-mana, nggak keluar atau nggak nyangkut gitu. Nah, kalau karet memang bisa ganti-ganti merek, bisa, ya. Karet bisa ganti-ganti merek. Misalnya bintik panjang kan bisa ada Dawe, ada Velung, ada Yung, ada Mowang, ada Super Block, ya, ada Hellfire. Itu saya semua udah pakai tuh, ya, Hellfire. Terus ada Pendekar, macem-macem lah gitu. Yang ini juga macem-macem kan, karetnya medium, tapi saya cuma pakai 2 merek sih. Yang biasanya saya pakai Killer atau pakai Dawe 388 Cemin 1.
Ya nanti suatu saat saya akan buat videonya bagaimana caranya kita menyetem kayu dan karet sehingga kita dapat yang enak gitu, kayu kita, bed kita. Ini saya nggak ganti-ganti ini, ya. Nah, yang terakhir yang juga penting buat kita yaitu strategi bermain. Ya, strategi bermain. Itu perlunya memang kalau lagi turnamen kan perlunya ada coach. Karena coach tuh yang bisa lihat tuh kelemahan kita di mana. Kadang-kadang kalau kita main, kita nggak lihat kelemahan kita atau kelemahannya lawan. Karena situasi turnamen kan kadang-kadang bikin kita tegang, ya kan, gitu kita jadi grogi, ini nggak jalan pikiran kita. Tapi sebagai seorang pemain, selain dibantu coach, kita perlu ya membiasakan diri untuk kita menganalisa permainan lawan dan permainan kita gini. Ya, jadi ini lawannya bagusnya di mana nih? Oh, kalau saya kasih bola isi ke kanan spinnya bagus. Ya. Kalau saya kasih ke kiri dia punya backhand spin nggak? Bagus nggak gitu. Ya. Kalau saya sodok ke kiri gimana, dia bagus atau enggak? Atau kalau saya sodok ke kanan dia bagus apa enggak? Itu penting. Ya, kalau misalkan kalau saya sodok ke kiri, dia kadang-kadang kembalinya pasti tinggi gitu. Ya, terutama kalau lawan kita karet licin gitu. Ya. Kita lihat kalau misalnya itu kita kasih bola isi ke kanannya dia, spinnya bagus nggak nih? Ya, atau dia ngerti cara melawan bintik nggak gitu. Ya, jadi kita harus pinter-pinter. Kapan kita kasih bola isi atau bola kosong ke kanan ke kiri, atau pemain penholder atau pemain kidal, itu yang saya juga masih belajar untuk lebih cerdas membaca situasi permainan dalam pertandingan gitu. Ya, itu yang harus kita lakukan gitu. Ya, nanti kalau itu kan dibantu coach, ya kamu harusnya begini. Nah, itu penting juga gitu. Nah, saya pikir itu aja yang dari saya masukannya buat teman-teman sebagai sumbang pikiran. Nah, teman-teman bisa kasih komen ya di video ini, kasih komen biar kita bisa diskusi, atau mungkin bisa kasih saran, pertanyaan ya. Nanti kita melalui saran teman-teman atau pertanyaan teman-teman, saya akan bikin video-video yang lain. Tolong dukung saya untuk subscribe ya di video-video ini biar tenis meja Indonesia semakin semarak ya. Nanti juga saya akan ke depan akan buat mungkin bagaimana caranya menerima servis, kemudian bagaimana caranya kita meredam atau spin yang kencang ya, bagaimana kita mengembalikan bola-bola spin gantung atau bola-bola yang goyang-goyang ya. Kan ada pemain yang suka putar-putar dari bawah gitu. Nah, gimana caranya kita ngambil bola itu ya. Itu nanti akan ada di video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam bola pingpong. Bye.